Salah satu cirinya orang jahil itu kalau kita bahas sesuatunya baru mana-mana. Argumen, dasar-dasar, ibarat, dalil-dalil. Siapa yang tidak punya dalil, dia lemah. Buat urusan saya, Bu. Ini saya lagi bahas talak, Bu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu mengatakan jadal tu aliman fa ghalibtuhu. Jadal tu, saya mendebati, jadal tu aliman, saya berdebat dengan orang alim, fa ghalibtu, kemudian saya mengalahkan dia. Imam Syafi'i itu kalau berdebat dengan orang cendekiawan, Imam Syafi'inya menang. Tapi kalau jadal tu jahilan fa ghalabani. Jadal tuh jahilan fa ghalabani. Saya debat dengan orang bodoh, sayanya yang kalah. Bingung kan begitu tuh. Kamu kalau bertengkar sama orang bodoh, nanti orang bodoh pakainya otot. Sudah pakainya otot, ngotot. Lalu nggak berhenti bacot. Jadi kita bingung. Ustadz sok tahu, Ustadz Jarkoni digituin gimana coba? Kita lagi bahas, misalnya kita lagi bahas tentang masa iddah. Perempuan itu ketika dalam masa iddah nggak boleh nikah sama laki-laki lain. Karena bagaimanapun juga di masa iddah talak roj'ah itu berarti si perempuan itu masih menjadi haknya si suami. Nah, orang jahil-jahil ini biasanya pada nggak terima. Kata siapa Ustadz? Jangan sok tahu. Anda bukan ahli surga. Anda belum mati. Jangan menghukumi apa. Ayo, bagaimana kamu debatnya? Masa kamu pengen nyangkal dia satu persatu, dia ngomongnya udah 1000. Ini kalau orang bodoh ini membahas sesuatu ini nyebar ke pribadi-pribadi. Ngerti kan? Jadi nggak mau ngebahas nah ilmunya, dia nyebar ke pribadi-pribadi. Dan yang akan dibahas dia banyak, tidak intens satu perkara gitu loh. Sok aja, salah satu cirinya orang jahil itu kalau kita bahas sesuatunya baru mana-mana. Yang tadinya kita bahas tentang talak iddah itu bisa sampai monyet langon. Apa aja jalannya dia. Jadi tidak bisa berdebat, tidak bisa berbicara dengan orang jahil 2 jam membahasnya itu saja tuh nggak bisa. Kan kalau orang konsisten ini, apa tema kita pembahasan sekarang? Tema kita adalah tentang masa iddah. Larangannya apa saja? Dalilnya apa saja? Menurut Imam Syafi'i, ayo perbedaan kita dalam orang jahil nggak bisa. Nggak bisa begitu. Pasti kita ngomong baru satu, dianya nggak sreg, dia nggak setuju, dia langsung marah-marah, ngotot lagi. Ah Ustadz jangan sok suci Ustadz, Anda itu begini. Kita bingung jadi. Banyak tuh kiai-kiai pesan mencabuli santrinya, banyak pesantren pembunuhan. Ayo gimana Anda? Kita lagi bahas talak sih. Tiba-tiba bahas pencabulan santri coba. Harus jawabnya apa kita? Ya beda lagi Bu. Enggak beda-beda, Anda tuh Jarkoni pokoknya bisanya ngajar, nggak bisa ngelakoni. Ada lagi tuh guru SD di tempat saya itu anak masih kecil, masih 6 tahun dicabuli. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Dia lagi emosi ngomong gitu. Kita buat urusan saya Bu. Ini saya lagi bahas talak Bu. Ya iya tapi Anda tidak punya hati. Masa ya perempuan nggak dibolehin nikah lagi di masa iddah? Anda jangan menang saya pengen nanya Ustadz, Anda pernah ke surga belum? Misalnya. Kita bingung ya, surga sih mati dulu. Tuh, kalau Anda belum mati, berarti Anda jangan sok jadi Tuhan. Hukum itu ada di dalam Tuhan. Tuhan maha penyayang. Allah maha pengampun, maha penyayang. Kenapa Anda sekeras ini coba? Anda tuh sok suci, sorbannya aja gede. Kesorban. Iya kan? Kesorban. Gayanya sih punya pesantren, punya majelis taklim. Tapi ternyata nggak bisa ngelakuinnya, nggak bisa ngerjainnya. Santri putrinya dicabulin semua. Bu, kita bukan ngobrol pembahasan, bukan ngobrol ke pesantren, bukan ngomongin udang-udang. Kita lagi ngobrol hukum. Iya Pak Ustadz, tapi hukumnya Anda salah. Anda mengklaim sepihak, Anda hanya manusia biasa.
Anda bukan Tuhan, tapi Anda bisa mengharam-haramkan ke orang. Sekarang Anda punya istri nggak? Saya punya istri. Berarti Anda bukan Tuhan kan? Iya, saya bukan Tuhan. Kenapa Anda berani mengatakan haram? Iya, haram mah bisa diomongin semua orang, Bu. Halal haram mah. Gimana sih ngobrol sama Anda tuh? Gitu. Nah, ini karena kita ngobrol dengan orang Tapi kalau dengan orang alim, sama-sama alim, argumen, dasar, ibarat, dalil. Siapa yang tidak punya dalil, dia lemah. Enak kan? Dianya, yang lah. Oke, stop. Saya taslim, saya nyerah. Karena saya tidak punya ibaratnya. Oke, siap, saya menang, enak. Karena dianya alim. Alim tapi gini, alim mengakui kesalahan dan kejahilannya. Tapi kalau orang jahil, dia tidak akan. Nah, makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika diceramahi oleh orang bodoh, Nabi Muhammad diem, salama, diem. Karena apa mau dibahas? Nanti nyebar kemana-mana. Bisa sampai ke selangkangan tuh. Orang jahil bisa sampai mengeluarkan kata-kata kotor, bodoh, tolol keluar semua. Tidak bisa jaga lisan, ngobrolnya kemana-mana, aut-autan, nggak bisa bahas satu tema, nggak bisa kuat bahas 2 jam dalam satu tema, dalil nggak punya, akhirnya ke pribadi-pribadi. Sekarang nggak usah ngurusin orang deh Pak Ustadz. Adik Anda aja tuh kerjanya jadi pelacur kan, loh. Gitu tuh. Tahu dari mana Bu? Enggak, saya. Akhirnya kita kan kepancing jadinya kalau udah keluarga. Adik saya itu kerja di Alfamart. Iya, tapi kalau pulang jam 10 malam, itu saya tanya Pak Ustadz, Ustadz bisa ngurusin adik apa enggak? Coba bayangin, diskusinya di sini diskusinya debat talak di dalam masa iddah. Tapi bahas ke Alfamart. Kan bingung kita jawabnya, ke pribadi. Sok aja kamu. Kamu juga ya, kalau misalnya lagi diskusi kok ngebahas pribadi, berarti kamu jahil. Serius ini jahil. Jadi jangan pernah ngebahas tentang pribadi. Ngerti kan? Nah, itu hanya dugaan-dugaan kita, dia sok suci atau innahu unasun mutatoharu.